Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Prasetya. Saya dari program studi D3 Farmasi tingkat 1. Di sini saya akan membuat video skill lab tentang farmakologi, yaitu tentang perhitungan konversi dosis pada hewan uji. Cara menghitung konversi dosis di dalam melakukan percobaan dengan menggunakan hewan uji seringkali menggunakan bahan kimia, baik sebagai bahan yang akan diteliti maupun sebagai pembanding. Untuk itu perlu diketahui cara mengubah dosis manusia ke hewan uji. Ya, di sini untuk rumus perhitungan dosis pada hewan percobaan, dosis dinyatakan dalam satuan miligram per kgbb atau miligram. Jika dosis diketahui dalam bentuk miligram, maka dosis hewan sama dengan dosis manusia atau miligram dikalikan dengan faktor konversi. Jika dosis diketahui dalam bentuk miligram per kgbb, maka dosis hewan sama dengan dosis manusia dikalikan dengan faktor konversi. Untuk 70 kg yaitu berat normal pada manusia. Ya, di sini kita bisa melihat tabel konversi dosis hewan percobaan. Jika yang ditanyakan yaitu di sini dosis lazimnya udah diketahui, semisal dosis lazimnya itu 500 mg pada kelinci, berapakah konversi dosis untuk kelinci dengan berat badan 1,5 kg. Ya, kita bisa lihat pada tabel ini, maka konversi dosis yang bisa digunakan yaitu untuk faktor konversinya 0,07, karena di sini kelinci menggunakan berat 1,5 kg dan manusia 500 mg. Ya, kita langsung pada contoh soal. Di sini buatlah perhitungan dosis diperlukan untuk memberikan obat glibenclamid dengan dosis lazim pada manusia sebesar 5 mg kepada kelinci. Bisa diketahui tadi untuk rumusnya yaitu dosis hewan sama dengan dosis manusia atau bisa disebut dengan dosis lazim dikalikan dengan faktor konversi. Di sini untuk dosis lazim untuk manusia yaitu 5 mg konversi. Di sini kita akan menggunakan dosis untuk kelinci dengan berat badan 1,5 kg. Berarti di sini kita menggunakan rumus dosis lazim dikalikan dengan faktor konversi. Yaitu untuk dosis lazimnya 5 mg dikalikan dengan 0,07. 0,07 yaitu sudah tertera pada tabel. Kita menggunakan berat badan 1,5 kg dan dikalikan jumlahnya yaitu 0,35 mg. Jika kita menggunakan kelinci berat 2,5 kg, maka 2,5 kg dibagi dengan 1,5 kg dikali dengan 0,35 mg. 0,35 mg itu hasil dari dosis untuk kelinci berat badan 1,5 kg. Dan untuk kelinci berat 2,5 kg hasilnya yaitu 0,5833 mg. Ya, kita lanjut kepada untuk cara pemberian obat pada hewan. Cara pemberian obat pada hewan itu terdiri dari 5 cara. Yang pertama ada cara oral, yang kedua subkutan, yang ketiga intravena, yang keempat intramuskular, dan yang kelima intraperitoneal. Yang pertama yaitu untuk hewan percobaan mencit. Pada hewan percobaan mencit kita bisa menggunakan cara oral. Cara oral yaitu cairan obat diberikan dengan menggunakan sonde oral. Sonde oral ditempelkan pada langit-langit mulut atas mencit, kemudian perlahan-lahan dimasukkan sampai ke esofagus dan cairan obat dimasukkan. Ya, kita bisa melihat pada gambar di atas. Di sini ada contoh gambar mencit sedang dilakukan dengan cara oral dengan menggunakan sonde oral ya. Untuk yang kedua yaitu subkutan. Cara subkutan di sini kulit di daerah tengkuk diangkat
dan ke bagian bawah kulit dimasukkan obat dengan menggunakan alat suntik 1 mili dan jarum ukuran 27G per 0,4 mm. Selain itu juga bisa di daerah belakang mencit atau tikus. Ya, bisa dilihat di atas. Di sini ada contoh gambar untuk cara subkutan, pemberian obat secara subkutan pada mencit. Cara yang ketiga yaitu ada intravena. Mencit dimasukkan ke dalam kandang restriksi mencit dengan ekornya menjulur keluar. Ekornya dicelupkan ke dalam air hangat 28-30 derajat Celcius agar pembuluh vena ekor mengalami dilatasi sehingga memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh vena. Pemberian obat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik nomor 24. Bisa dilihat gambar di atas. Di sini ada mencit yang dimasukkan ke dalam kandang restriksi mencit dengan ekornya menjulur keluar. Ekornya dicelupkan kepada air hangat dulu 28-30 derajat Celcius agar pembuluh vena ekor mengalami dilatasi sehingga memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh vena. Cara yang keempat yaitu ada intramuskular. Obat disuntikan pada paha posterior dengan jarum suntik nomor 24. Contoh gambarnya sudah ada di atas. Kalian bisa memperhatikan di sini ada obat disuntikan pada paha posterior dengan jarum suntik nomor 24. Yang terakhir yaitu ada cara intraperitoneal. Pada saat penyuntikan, posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih. Penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati. Ya, bisa dilihat gambarnya di atas. Ini ada cara intraperitoneal. Cara intraperitoneal ini dilakukan saat penyuntikan posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah. Agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih, penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati. Yang kedua yaitu ada hewan uji tikus. Pemberian secara oral, intramuskular, peritoneal, dan intravena dilakukan dengan cara yang sama seperti pada mencit. Untuk cara-caranya sudah dijelaskan tadi pada hewan mencit. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.